karena julukan mereka bukan hanya sekedar julukan semata. Mereka benar-benar hebat dan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Lalu terlihat Namso yang mendapatkan luka fatal pada lengan kirinya, dan Yungong yang terluka parah dan kehilangan lengan kanannya. Jin, kakek Tanggimun, Mirio, dan Hanjin berjalan menyusuri hutan. Jin mengingat kembali momen terbunuhnya Joseon. Dia bingung jika bukan Joseon yang mengorbankan para wanita untuk seni bela diri jalur iblis, lalu siapa yang sudah melakukannya? Jin pun merasa tak percaya jika Eunkyung lah pelakunya. Mirio berterima kasih kepada Jin yang sudah menyelamatkannya berkali-kali. Jin pun juga berterima kasih pada Mirio karena sudah menyelamatkannya sambil tersenyum. Mungkin yang dimaksud adalah momen giok pemberian Mirio yang telah menyelamatkan Jin dari tusukan tombak iblis. Chung-in pun muncul dan merasa kesal, karena mungkin hanya mereka yang menyuruh-nyuruh pelacak terhebat di dunia hanya untuk memandu jalan. Dan Chung-in menyampaikan, kurang lebih 10 hari lagi mereka akan tiba di sebuah kota kecil. Lalu dia mengingatkan, supaya mereka tak tertinggal. Saat malam tiba, Jin melamun sendirian di atas batu. Hanjin menghampirinya dan memberikan banyak nasihat yang pada intinya adalah saat Jin berada pada tujuan dan mengikuti kata hatinya, dia harus tetap fokus. Dia harus mengandalkan Hanjin dalam permasalahan seperti pengelolaan pengawasan dunia padanya. Dan Jin menerima nasihat yang diberikan oleh Hanjin. Sebelum sampai pada tujuan, mereka semua memasuki kota kecil. Saat berjalan, Jin tak sengaja menyenggol seorang pemuda yang sepertinya sangat arogan. Dengan sombongnya, dia menyuruh Jin untuk meminta maaf. Jin dengan rendah hati meminta maaf pada pemuda itu. Melihat Jin yang membawa pedang di tangannya, pemuda itu salah paham menganggap Jin adalah anak seorang bangsawan yang selalu hidup mewah dan manja. Lalu dia melenggang pergi meninggalkan rombongan Jin. Kakek Tanggimun kebingungan karena racun yang dia bawa hilang. Ternyata racun itu dicuri oleh pemuda tadi yang sepertinya memiliki keterampilan mencuri. Dengan santai pemuda itu membuka kantong racun tersebut. Kakek Tang pun sempat melarang dia membukanya dari kejauhan. Tanggimun panik karena pasti pemuda itu akan segera mati setelah menghirup racun tersebut. Ternyata pemuda itu baik-baik saja, seakan-akan memiliki kekebalan terhadap racun seperti Tanggimun. Jin dengan sekejap berada di depan pemuda itu dan meminta barang yang telah dia curi. Namun dengan sombongnya dia tak mau memberikannya dan malah menantang Jin dengan keangkuhannya. Awalnya Jin tak mau meladeninya. Namun Jin merasa ada yang aneh dari gerakan pemuda itu, karena dia bergerak tanpa dasar bela diri, dan bergerak seperti orang yang bertarung dengan amarah untuk bertahan hidup. Akhirnya Jin memberikan beberapa pukulan dengan pedang bunga saljunya dalam kondisi masih di dalam sarungnya. Dia memukul pemuda itu sambil menjelaskan keadaan yang sebenarnya, jika Jin bukanlah bangsawan namun malah kebalikannya. Lalu terlihat kilas balik pemuda itu yang hidup di jalanan. Dia berusaha bergabung di sebuah sekte supaya mendapatkan pekerjaan untuk merawat orang tuanya yang sakit-sakitan. Namun karena dia tak memiliki bakat, jadi dia pun ditolak dengan kasar, membuatnya putus asa karena tak mampu berbuat apa-apa. Kakek Tanggimun meminta Jin berhenti dan mengampuni pemuda tersebut. Tanggimun melihat potensi dari pemuda itu karena dia lahir dengan kekebalan racun namun memiliki fisik yang lemah. Sedangkan Mirio memiliki fisik yang kuat namun tak kebal dengan racun. Namun pemuda itu sepertinya memiliki kedua hal yang dicari oleh Tanggimun. Bahkan melawan Jin yang sangat kuat, dia masih mampu berdiri meski sudah babak belur. Kakek Tanggimun menjelaskan keadaannya pada pemuda tersebut, lalu menawarkannya untuk menjadi muridnya. Tanpa pikir panjang, pemuda itu pun mau menjadi murid Tanggimun. Karena memang sedari kecil dia selalu diajukan oleh semua sekte karena dia dikatakan tak memiliki bakat. Lalu dia bersujud dan memperkenalkan dirinya. Dia bernama Myong Ryushan. Di suatu tempat ada sebuah rombongan yang ingin istirahat sejenak setelah menempuh perjalanan. Salah seorang anggota kelompok itu menemukan wanita yang sudah lebih dulu beristirahat di tempat itu. Lalu dia mencoba meminta izin untuk kelompoknya ikut beristirahat di tempat itu sementara. Ternyata wanita itu adalah Yunha. Lelaki tersebut terpana karena kecantikan Yunha. Beberapa saat lelaki itu memberikan sedikit makanan untuk Yunha. Saat menerima makanan itu, Yunha merasakan memori yang sempat hilang di kepalanya muncul sedikit demi sedikit.
Lelaki itu sempat menanyakan tujuan Yunha setelah ini. Sepertinya dia ingin menawarkan tumpangan pada Yunha. Setelah berbincang, Yunha memutuskan untuk sementara mengikuti mereka. Lalu terlihat Ryusan yang sudah bersiap ikut bersama rombongan jin. Mata Ryu bengkak dikarenakan dia menangis semalaman menceritakan kisah sedihnya pada Tang Gimun. Hanjin sempat meragukan pilihan dari kakek Tang. Namun Tang Gimun meyakinkan jika dia ingin percaya pada pilihannya dan akan membuat sikap Ryusan menjadi semakin baik. Ryu yang melihat Mirio yang sangat cantik pun tersipu. Namun dia tak malu, malah terlihat lebih agresif pada Mirio. Namun tetap Mirio terlihat lebih peduli pada Jin. Ryusan mengatakan jika dia akan menjadi 3-4 kali lebih kuat lagi daripada Jin dan akan membuatnya bertekuk lutut kepadanya nanti. Dengan santai Jin berkata, apakah Ryusan ingin dihajar kembali? Ryu pun langsung meminta maaf karena ulah kekonyolannya. Di kota pusat terlihat Xiao Musang bertemu dengan Hierung yang penasaran akan informasi kematian Jin Woo-won. Hierung dan Xiao Musang membahas bagaimana informasi yang sebenarnya tentang Jin Woo-won. Namun pastinya Xiao Musang tetap bersikukuh dengan informasi yang selama ini dia sampaikan kepada publik. Dan mengatakan Jin Woo-won mati dalam insiden kebakaran di Pagoda Sekti Surgawi Utara. Dia tak menemukan jejak Jin dapat keluar dari pagoda tersebut. Namun, jika memang dia dapat keluar dari pagoda itu, maka bisa dipastikan sang pedang utara adalah Jin Woo-won. Xiao Musang mengatakan jika penyelidikan tentang siapa itu pedang utara sudah dimulai. Dia akan berbagi informasi rahasia tersebut dengan Hierung jika memang dia menginginkannya. Dengan senang hati Hierung menerima penawaran tersebut. Lalu Xiao Musang berpamitan karena urusannya di sana sudah selesai. Saat Xiao Musang pergi, Hierung merasakan kejanggalan dari informasi yang Xiao Musang berikan. Jadi dia meminta untuk seseorang mengawasi Xiao Musang mulai saat ini. Xiao Musang mengetahui maksud Hierung yang sebenarnya. Karena 7 tahun yang lalu ataupun sekarang, Dam Joseon akan selalu menjadi pusat perhatian di dunia seni bela diri. Orang-orang mengetahui jika dia adalah seseorang yang sudah menyelesaikan tantangan 100 orang dan saat ini sedang mengasingkan diri untuk menjadi lebih kuat. Namun kejadian yang sebenarnya pun ditutupi oleh mereka semua dan hanya tuannya Jin Woo-won yang mengetahui hal tersebut. Jadi saat ini mereka sudah mulai terlihat panik karena hal tersebut. Sebentar lagi akan banyak sekali halangan. Jadi Xiao Musang akan melakukan bagiannya dan mulai bergerak. Di suatu tempat seperti gua tersembunyi, Dam Joseon akhirnya seperti menyelesaikan pengasingan dirinya. Setelah berlatih khusus untuk memperkuat dirinya setelah kekalahan oleh iblis kekacauan sebelumnya. Selama 7 tahun ini dia terus berlatih mati-matian karena aib yang dia terima dari iblis kekacauan. Dan nampak Dam saat ini terlihat sangat kuat. Bahkan banyak sekali lubang-lubang di gua tersebut karena latihannya. Ternyata gua itu adalah sebuah gunung yang dapat hancur karena kekuatan dari Dam Joseon. Terlihat Ryusan dan kakek Tang sedang berlatih dan berdiskusi tentang apa itu racun. Ryusan diberikan pengetahuan tentang apa itu racun dan manfaat yang bisa digunakan dari sebuah racun. Lalu Tang Gimun akan membuat Ryusan kenyang dengan racun selama latihan. Lalu keesokan harinya ternyata malah Tang Gimun lah yang kelelahan karena tingkat kekebalan Ryusan benar-benar di luar perkiraan Tang Gimun. Karena badan Ryusan lebih kebal terhadap racun daripada Tang Gimun. Di sela-sela istirahat mereka, Tang Gimun selalu mengajari cara-cara dan teknik mengendalikan racun pada Ryusan. Namun Ryusan memiliki keburukan yaitu terlalu besar kepala dan tak mampu berpikir panjang. Layaknya anjing liar yang diberikan kebebasan melakukan segala hal. Namun karena itu, Tang Gimun juga meminta Jin untuk mengajarinya seni bela diri untuk menjaga diri Ryusan yang pasti akan gampang terkena masalah nantinya. Ryusan pun memiliki kenangan buruk dengan Jin. Wajah pucat pun selalu ditunjukkan ketika sudah berlatih tanding dengan Jin yang layaknya sebuah gunung di depannya. Singkat cerita mereka sudah tiba di tujuannya yaitu desa kediaman keluarga Tang. Lalu kakek Tang mempersilakan semua untuk masuk ke desanya dan beristirahat sejenak sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke aliansi pusat. Apalagi melihat Ryusan yang wajahnya babak belur setelah latihan dengan Jin. Hanji memberikan nasihat pada Jin untuk merasakan atmosfer dan mempelajari tradisi yang sudah dijaga oleh keluarga Tang selama ratusan tahun. Itu akan bermanfaat untuk sekte Jin di masa depan. Lalu Chung In berpamitan kepada Jin dan dia berpesan untuk tak perlu menunggunya saat ingin berangkat.
karena Chung In lah yang akan menyusulnya nanti dimanapun mereka akan berada. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam desa. Lalu terlihat ketua sekte mengawasi di atas pohon dari kejauhan. Saat memasuki desa keluarga Tang dari Sichuan, mereka sudah disambut oleh banyak orang yang memang sudah menunggu kepulangan mereka. Lalu kakek Tang menjelaskan keadaannya dan memerintahkan para muridnya untuk membawa Ryu-san untuk diobati dan memberikan pelayanan penuh untuk tamu kehormatan kakek Tang yaitu Jin dan Han-jin. Karena mereka sudah menyelamatkan nyawa kakek Tang berkali-kali. Jin yang berjalan di hutan karena ingin menjelajahi desa merasakan hawa ki kehadiran yang sangat kuat. Daun-daun berterbangan seperti mengelilingi Jin dan membungkusnya. Jin menyadari jika itu adalah teknik tingkat tinggi yang pasti dimiliki pendekar yang sudah berada pada tingkat master. Lalu dia berusaha tenang dan mendeteksi seseorang yang sudah mengeluarkan teknik tersebut. Lalu dengan cepat Jin menghunuskan pedangnya pada leher target. Lalu Jin menanyakan siapakah dia sebenarnya. Lalu dia menjelaskan jika dia adalah pemilik posisi tertinggi di keluarga Tang ini. Jin yang terkejut, dia bertanya kepada lelaki tua tersebut, apakah dia sang kaisar racun? Lelaki tua itu membenarkan dan mengenalkan diri jika dia adalah Tang Gyeonwoo, sang ketua dari keluarga Tang ini. Lalu dia berkata pada Jin, dia pasti Jin Woo-won, sang penerus terakhir sekte surgawi utara. Kakek Gyeon pun menjelaskan jika Jin adalah orang pertama yang dapat keluar dengan mudah dari tekniknya. Jadi kekuatan sekte surgawi utara masihlah hidup. Selama ini kakek Gyeon merasa bersalah terhadap sekte surgawi utara karena mereka tak mampu membantu di saat sekte surgawi utara dikhianati. Dia benar-benar meminta maaf karena hanya mampu menyaksikan keruntuhan sekte surgawi utara. Karena kakek Gyeon menjadi ketua dan harus melindungi banyak orang saat itu. Jika keluarga Tang membantu saat itu, pasti saat ini desa keluarga Tang sudah lenyap karena menjadi target selanjutnya. Dia tak setuju dengan ideologi para anggota aliansi pusat dan juga tak berpartisipasi saat mereka menjalankan rencananya. Lalu kakek Gyeon menjelaskan beberapa hal dan memberi pelajaran ke Jin sebagai ketua sekte. Jin mendapatkan banyak sekali pelajaran dari penjelasan yang kakek Gyeon berikan sebagai ketua sekte. Jadi Jin akan berusaha untuk menghindari semua hal buruk yang akan menantinya dan akan berusaha untuk tetap berani melawan segala hal jika bahaya datang menghampirinya. Kakek Gyeon pun melihat Jin teringat dengan dirinya pada saat masih muda dan seperti menyulut api semangatnya kembali. Lalu kakek Gyeon berkata, mulai saat ini keluarga Tang akan mendukung ketua sekte surgawi utara Jin Woo-won secara penuh dan akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya di masa depan. Lalu di suatu tempat terlihat salah satu pengkhianat sekte surgawi utara, yaitu Yeon Seon-hwa yang sedang merawat pedang-pedangnya. Di kediaman keluarga Tang terlihat Jin yang sedang diobati dengan cara khusus dari keluarga Tang. Jin merasakan semua lelah letihnya hilang. Bahkan sirkulasi yang menghalangi kekuatannya pun bisa terbuka membuat kekuatan Jin menjadi meluap-luap. Tang Gi-mun pun merasa heran karena ki yang dimiliki Jin sangatlah di luar perkiraan. Saat selesai, giliran Ryu-san yang akan diobati. Namun layaknya sedang berendam di kolam air hangat, Ryu-san sangat senang berendam di cairan racun tersebut. Seminggu pun berlalu. Terlihat Jin yang sudah bugar dengan tubuh penuh luka di masa lalunya. Membuat Jin teringat kembali momen hancurnya bangunan sekte karena ulah iblis kekacauan. Lalu masuklah Mirio yang tersipu malu karena melihat badan Jin yang sangat menggiurkan baginya. Lalu Mirio memberikan jubah baru yang memiliki ketahanan terhadap angin, air, dan api. Jin hanya bisa berterima kasih atas kebaikan keluarga Tang selama Jin berada di sana. Saat akan melanjutkan perjalanan, Jin terkejut karena kakek Tang Gi-mun juga ikut dalam perjalanan. Tang Gi-mun menjelaskan alasannya, yang pada intinya dia akan membantu Jin dalam perjalanannya. Pastinya Mirio juga ikut serta dalam perjalanan Jin. Ditambah lagi, murid dari kakek Tang Gi-mun yaitu Ryu-san juga masih membutuhkan pelatihan dari Jin secara khusus. Seperti biasa, Ryu-san bertindak konyol dan seenaknya. Memelucu antara guru dan murid pun terjadi saat itu. Han-jin memperhitungkan segala kemungkinan dan merasa sangat menguntungkan dapat berpetualang dengan kakek Tang Gi-mun dan Mirio. Ditambah lagi, ketua keluarga Tang sudah bersumpah setia pada Jin.
jadi akan sangat menguntungkan nantinya. Lalu mereka semua berangkat melanjutkan perjalanan. Terlihat Jin Woo-won yang tak lupa memberikan salam kepada ketua Geon yang mengawasi dari kejauhan. Di tempat lain, terlihat Yoon-ha mengikuti perjalanan dari kelompok yang menawarkan tumpangan sebelumnya. Saat malam tiba, semua orang sedang beristirahat. Muncullah 3 orang bandit yang berbahaya dan siap menyerang dari kejauhan. Namun Yoon-ha dengan santai menyapa mereka tanpa disadari kehadirannya. Yoon-ha tiba-tiba mengagetkan 3 bandit bersaudara tersebut. Dia juga memperingatkan para bandit tersebut jika jangan pernah menyentuh para pedagang itu, karena mereka adalah orang-orang yang selalu bekerja keras. Namun para bandit itu tak mendengarkan peringatan dari Yoon-ha. Malah mereka mencoba melecehkan Yoon-ha yang memang memiliki paras yang sangat cantik. Lalu karena memang bandelnya para bandit itu, dalam sekejap salah satu kepala bandit tersebut pun terbelah. Sempat terjadi pertarungan kecil antara 2 bandit yang tersisa melawan Yoon-ha. Dengan mudah sekali Yoon-ha menghindari setiap serangan yang diarahkan kepadanya. Yoon-ha merasa mereka berdua seperti semut. Lalu dengan mudahnya Yoon-ha memenggal kepala mereka semua. Lalu di suatu tempat yang diterpa hujan yang sangat deras, berkumpullah para 4 raja dan tetua malam sunyi. Mereka berkumpul membahas tentang tindakan selanjutnya yang akan diambil setelah kematian Geum di tangan Jin Woo-won, sang penerus Sikti Surgawi Utara. Diperlihatkan semua anggota 4 raja malam sunyi, yaitu yang pertama iblis tombak sayap hitam. Lalu ada tetua ribuan suara kematian malam sunyi Cheon-hak. Lalu ada juga iblis agung kapak kehancuran Manchusan. Dan tidak ketinggalan penyihir malam putih Seo-gyum. Namun satu raja tak datang karena memang dia memiliki moto hidup yang bebas, jadi tak ingin terkekang dengan semua hal. Meski terlihat tak peduli, tapi ketika keputusan telah dibuat, dialah orang yang pertama akan melaksanakan tugas tersebut. Mereka semua akhirnya memulai rapat suci yang sudah lama tak dilakukan selama puluhan tahun. Di sini mereka membahas tentang kematian Geum karena kelalaian mereka. Karena meski Geum bukanlah darah daging dari tetua malam sunyi, namun Geum adalah sosok yang selalu berjuang untuk menghidupkan kembali malam sunyi untuk melawan ketidakadilan. Dan malah mereka semua saat ini hanya bersembunyi dan berdiam diri tanpa ingin merubah keadaan. Pada intinya mereka akan membalaskan dendam atas kematian Geum dan mereka akan mulai bergerak. Karena mereka juga akan mati di tanah tandus ini jika terus-terusan berdiam diri. Meski tujuan mereka nanti akan membutuhkan banyak sekali korban, setidaknya mereka akan mencoba untuk melakukan sesuatu daripada mati konyol di persembunyiannya. Lalu iblis kapak kehancuran pun mengingatkan kembali ke para 4 raja saat mereka diusir di tanah mereka sendiri oleh seseorang. Membuat amarah semua 4 raja iblis malam sunyi menjadi membara. Lalu tetua malam sunyi mengatakan jika keputusan terakhir saat ini berada pada sang master malam. Sepertinya dia adalah pendiri atau sosok pemimpin dari mereka semua. Diketahui saat ini muncul sebuah organisasi yang dibuat oleh aliansi pusat surgawi bernama Penakluk. Organisasi itu berisikan para pendekar muda yang sangat berbakat untuk melawan dan menghentikan kemunculan malam sunyi. Para anggota Penakluk pun diberikan wewenang lebih. Maka dari itu banyak sekali pendekar muda yang ingin masuk dan bergabung di organisasi tersebut. Di suatu penginapan berkumpullah banyak sekali pendekar yang ingin bergabung ke organisasi Penakluk. Nampak seorang gadis kecil yang cantik menjadi gunjingan para pendekar di sana karena badannya sangat kecil dan terlihat rapuh. Lalu masuklah beberapa orang ke dalam kedai penginapan tersebut. Mereka terlihat cukup terkenal di kalangan pendekar muda karena mereka tergabung di organisasi Naga Biru buatan Yerung dan Damsusion. Lalu pemuda itu diketahui sebagai Jahmun, sang pedang elang fana. Ternyata dia memiliki urusan dengan gadis kecil tadi yang diketahui sebagai dukun gunungmu yang bernama Namso Reon. Ternyata gadis kecil itu memiliki gelar 7 langit bawah setara dengan Yerung dan Damsusion. Dan dia dari sekte Gunungmu yang sangat terkenal sama seperti keluarga Tang. Jahmun ditugaskan oleh Yerung untuk merekrut orang-orang hebat ke organisasi Naga Birunya sebelum perekrutan untuk organisasi Penakluk berakhir. Jadi dia ingin merekrut Namso ke dalam kelompok Naga Birunya.
Jamun menyombongkan diri saat ingin merekrut Namso. Dia mengatakan kelompok naga birunya adalah kelompok yang sangat luar biasa karena diisi dengan para anggota Tujuh Langit Bawah. Jadi Namso sebagai orang yang menyandang gelar Tujuh Langit Bawah juga lebih baik bergabung ke kelompoknya. Namso teringat dengan tugas yang diberikan oleh ketua sekte sekaligus orang tuanya. Dia diberitahu jika malam sunyi mulai muncul kembali, jadi dia ditugaskan untuk mengamati dunia luar. Namso saat ini sadar jika kelompok naga biru ingin memanfaatkan keadaan untuk mengumpulkan pasukan muda. Dengan wajah kesalnya, Namso mengusir Jahmun untuk pergi dan tak mengganggunya lagi. Di saat yang sama, muncullah rombongan jin masuk ke penginapan. Lalu Namso berlagak telah menunggu mereka seperti sudah membuat janji sebelumnya. Jadi Jahmun pun beranjak pergi menjauh karena mengetahui Namso sudah bergabung dengan kelompok lain. Dengan wajah penuh amarah, dia seperti menyimpan dendam yang teramat sangat. Saat Jahmun sudah pergi, langsunglah Namso meminta maaf. Karena di sini Hanjin sudah mengetahui kondisinya, jadi dia tak menanyakan kelanjutan ceritanya. Lalu berbaurlah mereka di satu meja. Hanjin mengatakan dari pengamatannya dia menebak Namso adalah murid dari gunungmu yang tersembunyi. Dan karena pedangnya memiliki sulaman emas, berarti dia cukup dekat dengan ketua sekte atau mungkin dia adalah sang pewaris sekte. Jadi Hanjin menyimpulkan jika wanita yang berada di depannya adalah Namso Ryeon dan laki-laki tadi adalah Jahmun. Namso yang mengetahui tebakan Hanjin pun terkejut dan menanyakan identitas Hanjin sebenarnya. Lalu Hanjin mengenalkan kakek Tang kepada Namso. Dia langsung mengenalkan dirinya dengan sopan karena mengetahui senior yang berada di depannya. Saat Tang Gimun ingin ke kamar mandi, dia tak sengaja jatuh karena tertabrak oleh dua orang kembar di sana. Ryusan pun dengan spontan melompat dan menendang dua orang itu karena berani menyakiti gurunya. Namun tendangan itu dapat dihindari oleh mereka berdua. Ryusan terlihat menantang mereka berdua seperti anjing liar. Lalu si kembar bersaudara tersebut meminta maaf kepada Ryusan. Namun dengan serangan kejutan mereka memberikan pukulan ganda pada Ryusan. Dua lelaki itu adalah Gwon bersaudara dan memiliki julukan sang beruang kembar hitam dan putih. Semua orang bersorak karena dapat melihat kehebatan dua bersaudara ini. Namun, semua orang terkejut karena Ryusan berdiri tegak kembali, seperti tak merasakan apapun dari pukulan mereka. Kembali tendangan ganda diberikan oleh dua bersaudara itu pada muka Ryusan. Namun dengan senyum lebar dan disertai darah yang mengucur di hidungnya, dia pun bangkit kembali. Terkejutlah dua bersaudara itu dengan tingkah laku Ryusan yang sangat aneh dan tak biasa. Berkali-kali Ryusan dihajar habis-habisan, namun tetap dia tersenyum dan bangkit kembali. Seakan-akan Ryusan tak merasakan apapun dari pukulan mereka. Lalu dia tertawa terbahak-bahak dan membandingkan pukulan dua bersaudara itu dengan pukulan jin yang sangat terasa menyakitkan. Ryusan berkata, jika dia dihajar setiap hari oleh sang pedang utara sambil menunjuk jin. Mata semua orang pun tertuju pada jin karena mereka sangat terkejut. Nama jin dan julukannya itu saat ini sebanding dengan Tujuh Langit Bawah yang sangat terkenal. Hanjin hanya bisa memegang kepalanya karena merasakan pusing menghadapi kelakuan Ryusan. Lalu Ryusan kembali mencoba memberikan balasan pada kedua saudara kembar tersebut. Adu pukulan liar pun terjadi, membuat masing-masing dari mereka bertiga mengalami luka pukul. Semua orang yang melihat Ryusan terheran-heran karena gaya bertarungnya mirip seperti anjing gila. Semua orang jadi bersorak untuk Ryusan yang mendapatkan julukan baru si anjing pelacak gila. Lalu pada titik puncaknya mereka semua saling mengeluarkan teknik pamungkasnya. Ryusan mengeluarkan racun dan si kembar mengeluarkan tinjuan ki yang sangat berbahaya. Kakek Tang, Mirio, dan semua orang pun dibuat terkejut karena terlihat serangan mereka kali ini benar-benar sangat berbahaya. Mereka harus segera menghentikan sebelum ada korban jiwa nantinya. Namun dengan sekejap tanpa disadari semua orang, jin berada di tengah-tengah mereka untuk melerai mereka bertiga. Jin yang memisahkan pertarungan mereka bertiga pun sebenarnya tak melakukan hal khusus. Namun mereka semua merasa terancam akan setiap kata yang dikeluarkan oleh jin. Seakan-akan ada suatu hal yang mengerikan siap melawan mereka. Jadi kedua saudara kembar itu memilih untuk menuruti kata-kata jin dan pergi. Namun di sini Ryusan tetap seperti anjing liar yang terus menggonggong. Akhirnya kakek Tang Gimun pun memarahi Ryusan yang langsung menuruti kata-katanya. Dia meminta maaf karena bertindak seperti itu.
Keesokan harinya mereka pun berangkat ke aliansi pusat surgawi. Karena tujuan Nona Namso juga sama, jadi mereka mengajaknya berangkat bersama dalam satu kelompok. Karena itu ide yang bagus, jadi Namso pun bergabung di perjalanan menuju kota aliansi pusat. Seperti biasa, Ryusan yang besar kepala menyombongkan diri dan berkata akan melindungi para wanita dalam perjalanan. Lalu di dalam hutan terlihat kedua saudara kembar itu melaporkan ke Jamon keadaan yang terjadi kemarin. Ternyata mereka berdua tergabung di kelompok naga biru juga. Jamon sangat kesal karena targetnya saat ini bersama dengan sang pedang utara yang sedang naik daun dan juga disertai dengan keluarga Tang. Lalu muncullah salah satu anggota Tujuh Langit Bawah yang menghampiri Jamon. Dia adalah sang pemulai peperangan bernama Yun Gongwi. Jamon sepertinya memiliki rencana licik untuk Namso setelah melihat Yun Gong. Saat rombongan Namso dan Jin tiba di pelabuhan, mereka dicegat oleh Jamon karena Yun Gong memiliki sedikit urusan dengan Namso. Yun Gong ingin menantang Namso bertarung karena mereka sama-sama dari Tujuh Langit Bawah. Awalnya Namso tak ingin meladeni Yun Gong yang terlihat mencari-cari masalah. Namun setelah Yun Gong membahas tentang ibu Namso, akhirnya dia terprovokasi dan tak bisa menahan amarahnya lagi. Mereka pun pergi ke suatu tempat untuk bertarung. Jin pun berinisiatif untuk mengikuti Namso dan mengawasinya. Lalu saat tiba di tempat sepi, mereka berdua pun tak banyak basa-basi lagi. Yun Gong menurunkan semua senjata yang dia bawa. Lalu pertarungan segera dimulai dengan Yun Gong terlebih dahulu menyerang. Namso menahan serangan dari Yun Gong sambil memperhitungkan situasi. Pertarungan semakin sengit, gerakan cepat serta ilmu berpedang keduanya sangatlah hebat. Namso awalnya hanya menggunakan satu pedang dalam gaya perpedangnya. Lalu dia mengambil salah satu pedang milik Yun Gong yang tertancap di tanah. Karena dia sebenarnya adalah pendekar aliran pedang ganda. Arus pertarungan pun mulai berubah dengan Namso yang meminjam pedang dari Yun Gong. Gerakan Namso terlihat sangat hebat dan seni berpedang gandanya sangat luar biasa. Namun karena suatu keadaan, sepertinya gaya bertarung pedang ganda tersebut malah membebani tangan Namso. Namso memanglah hebat saat menggunakan pedang ganda. Namun dia dilahirkan dengan pundak sebelah kiri yang lebih lemah, jadi membuat pengaruh sangat besar saat dia menggunakan dua pedang saat bertarung. Pada akhirnya Namso dianjurkan mengubah gaya bertarungnya menjadi aliran satu pedang oleh orang tuanya. Dalam hati Namso, dia berkata, jika dia mengakui kehebatan Yun Gong, yang notabene memiliki gelar yang sama dengannya salah satu Tujuh Langit Bawah. Jika dia melawan dengan aliran satu pedang, maka dia akan kesulitan. Jadi dia memohon pada tangannya untuk bertahan lebih lama untuk melawan musuhnya saat ini. Yun Gong pun melempar senjatanya pada Namso, yang dengan sigap menangkisnya. Namun serangan balasan siap diberikan oleh Yun Gong pada Namso. Dan beruntungnya dia masih dapat menghindari serangan mendadak itu. Lalu mereka bersiap untuk serangan pamungkasnya masing-masing. Yun Gong yang bersiap dengan 3 pedangnya layaknya Roronoa Zoro, dan Namso mengeluarkan teknik yang seakan-akan membuat tangannya menjadi 6. Benturan dahsyat pun terjadi di tempat tersebut. Jamon dan kedua saudara kembar yang melihatnya pun terkejut, karena julukan mereka bukan hanya sekedar julukan semata. Mereka benar-benar hebat dan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Lalu terlihat Namso yang mendapatkan luka fatal pada lengan kirinya, dan Yun Gong yang terluka parah dan kehilangan lengan kanannya. Setelah dia mengakui kehebatan Namso, pingsanlah dia saat itu. Jamon yang melihat Namso juga ikut ambruk, segera menghunuskan pedangnya dan akan mencoba membunuhnya. Dia merasa dendam pada Namso karena sudah diremehkan. Namun Jin tiba dengan tepat waktu di depan mereka bertiga yang sepertinya memiliki niat buruk pada Namso. Padahal kedua bersaudara sudah memperingatkan Jamon jika orang itu adalah Jin sang pedang utara. Namun terlihat Jamon yang meremehkan Jin yang terlihat seperti gembel dan mengira dia hanya memiliki teknik berpedang seperti rakyat biasa. Jin bertanya lirih dengan tenang kepada Jamon, apakah Tuanda mengetahui hal yang sedang dia lakukan saat ini? Karena Jin merasa Tuan Dam yang dia kenal tak akan melakukan hal pengecut seperti Jamon yang notabene adalah anggota naga biru saat ini. Lalu karena terpojok dengan pertanyaan Jin, mereka bertiga berusaha menyerang Jin secara bersamaan. Namun dengan tebasan cepat dari Jin yang tak sampai 1 detik dia mengeluarkan bunga salju dari sarungnya,
membuat ladang tanaman yang berada di belakang mereka bertiga bersih dalam sekejap, beserta sebagian rambut mereka pun tertebas oleh hempasan bunga salju. Jin segera membawa Nona Namso pergi dan merawatnya. Dalam perjalanan di kapal, Hanjin mengatakan jika kelompok naga biru sebenarnya dibentuk dengan niat yang baik. Namun anggotanya tak mungkin meyakini hal yang sama seperti Dam Suseon. Apalagi Dam Suseon sedang mengasingkan diri untuk memperdalam ilmu bela dirinya saat ini. Jadi dia tidak bisa mengawasi kelompok naga birunya tersebut. Hanjin merasa jika Jin akan bertemu dengan Dam Suseon saat tiba di kota pusat nanti.